Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu dosen yang sangat saya hormati, juga teman-teman guru-guru yang hebat yang juga sangat saya hormati. Izinkanlah pada kesempatan ini saya mewakili kelompok 9 di tahap awal ini akan memaparkan tugas yang sudah Ibu dosen berikan kepada kita, yaitu membahas tentang inteligensi dan berpikir kritis. Jadi tugas ini alhamdulillah bisa diselesaikan atas kerjasama kelompok, yaitu kelompok 9 ini diketuai oleh Pak Lana, kemudian saya Pak Budi sebagai sekretaris, kemudian Pak Dani dan Pak Toyib. Di mana tujuan yang ingin kami capai setelah kegiatan pemaparan ini selesai, yaitu ada 6, yaitu kita bisa menjelaskan inteligensi. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Kemudian yang ketiga, bisa menjelaskan jenis-jenis inteligensi. Kemudian yang keempat, itu adalah menjelaskan pengertian berpikir kritis. Dan yang kelima, kemudian menjelaskan ciri-ciri berpikir kritis. Dan yang keenam, yang terakhir adalah menjelaskan manfaat berpikir kritis. Itu ada 6 tujuan yang ingin kami capai, juga nanti akan kita diskusikan. Baik Bapak dan Ibu, guru yang hebat, selanjutnya tentunya Bapak dan Ibu ini mengapa materi ini penting, ini jelas sangat penting sekali, harus kita pahami tentang masalah inteligensi ini, disebabkan nanti bisa kita aplikasikan di dalam tesis kita. Di mana sebelum saya menyampaikan, yuk kita diskusikan dulu. Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar kata inteligensi atau IQ? Tentunya ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu tentunya melihat anak didik kita di sekolah ada yang pandai dan ada yang kurang pandai. Kenapa bisa demikian? Kemudian yang ketiga, sesuai dengan pengalaman kita di kelas, anak didik kita ada yang kritis. Kenapa demikian? Kemudian yang keempat, adakah hubungan antara inteligensi dengan berpikir kritis? Nah, itu yang harus kita jawab permasalahan ini, ya. Jadi untuk kegiatan ini, karena kami diberikan waktu hanya 30 menit, maka kegiatan ini nanti akan secara teknis, ini akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan inti, disebabkan kami ada 4 orang, maka pada kegiatan inti ini akan dibagi-bagi tugasnya. Jadi untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan membahas yaitu tentang inteligensi. Jadi inteligensi ini tadi mungkin pendapat kita bermacam-macam. Jadi di sini saya mengambil suatu teori yang dikemukakan oleh 4 ahli, yaitu yang dikemukakan oleh Wilhelm Stern, kemudian Thorndike, kemudian Spearman, dan kemudian Thurston. Nah, jadi kita bahas satu persatu bahwa yang namanya inteligensi menurut Wilhelm Stern, maaf kalau mengucapkannya ini salah. Ya, ini disebut juga dengan unifaktor, bahwa yang namanya inteligensi itu merupakan kapasitas atau kemampuan umum. Orang yang inteligensinya tinggi akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan masalah, dan sebaliknya. Itu menurut pendapat Wilhelm Stern. Kemudian bagaimana pendapat
atau teori yang kedua yang dikemukakan oleh Thorndike, ya, beliau mengemukakan bahwa inteligensi ini terdiri dari beberapa faktor. Ya, faktor-faktor ini terdiri daripada beberapa elemen, kemudian elemen-elemen ini terdiri daripada berbagai macam atom. Itu adalah pendapat Thorndike tentang inteligensi. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Spearman. Dikenal dengan istilahnya adalah two factor. Faktornya apa saja? Menurut pendapat beliau, bahwa yang namanya inteligensi ini dibagi menjadi dua, yaitu satu adalah general ability, disebut juga dengan faktor G. Ya, kemudian yang kedua adalah specific ability, disebut juga dengan faktor S. Jadi faktor G ini adalah dimiliki oleh setiap individu walaupun berbeda-beda setiap orangnya. Jadi dimiliki oleh setiap individu. Kemudian kalau faktor S ini lebih bergantung kepada organisasi neurologi yang berhubungan dengan kemampuan bakat, misalkan seni, bahasa, dan lain sebagainya. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian yang keempat yang dikemukakan oleh Thurston tentang primary mental ability, bahwa yang namanya organisasi, yang namanya inteligensi itu ada dua, disebut juga dengan inteligensi yang abstrak. Ini dibagi menjadi dua, ada kemampuan primer, yaitu berupa numerik, verbal, atau bahasa, dan kemampuan abstrak, yaitu berupa visualisasi, yang menghubungkan kata-kata dan yang mengamati. Itu adalah pendapat tentang inteligensi yang dikemukakan oleh 4 ahli tersebut. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya yang ingin kami capai itu adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Ya. Jadi bahwa yang namanya inteligensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu satu adalah pembawaan, kemudian yang kedua adalah minat dan pembawaan yang khas, kemudian yang ketiga adalah pembentukan, keempat adalah kematangan, kemudian yang kelima adalah kebebasan. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi inteligensi seseorang. Satu adalah faktor pembawaan. Ya. Jadi faktor ini sudah dibawa sejak anak ini dilahirkan. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah yang mempengaruhi inteligensi adalah minat. Ya, minat. Jadi yang namanya minat ini akan mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk melakukan perbuatan itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor pembentukan. Jadi yang namanya pembentukan ini bisa yang datangnya dari dalam, bisa juga yang datangnya dari luar. Atau segala keadaan seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Kemudian yang ketiga adalah kematangan. Setiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kelima adalah manusia dapat kebebasan, yaitu yang kelima adalah kebebasan. Manusia dapat memilih metode di dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, itu ada 5 faktor yang mempengaruhi inteligensi seseorang. Itu mungkin yang bisa saya lanjutkan pada kegiatan inti. Untuk selanjutnya tentang jenis-jenis inteligensi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Pak Dani. Silakan Pak Dani, waktu dan kesempatan saya berikan. Saya tutup lebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Suhayat dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan membahas tentang intelijensi dan berpikir kritis. Ini sebagai tugas dalam mata kuliah psikologi perkembangan kognitif. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa teori ya tentang intelijensi. Ya. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis intelijensi menurut teori multiple intelligence, yaitu kecerdasan majemuk. Ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap orang memiliki intelijensi yang berbeda-beda, dan ternyata intelijensi pun memiliki berbagai jenis.
Di tahun 1983, Dr. Howard Gardner ini membagi beberapa jenis dari intelijensi. Menurut Dr. Howard Gardner, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda yang siap berkembang dalam dirinya. Nah, ini menurut teori multiple intelligence ini yang dibawakan oleh Dr. Howard Gardner, bahwa kecerdasan itu dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama itu kecerdasan linguistik verbal. Kemudian ada matematis logis, spasial visual, musikal, ritmik, kinestetik jasmani, interpersonal, intrapersonal, dan yang terakhir adalah naturalis. Baik, kita akan bahas satu persatu, walaupun hanya sekilas mungkin yang akan saya sajikan. Yang pertama itu kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan ini berupa kemampuan untuk menyusun pikirannya dengan jelas, mampu mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata secara lisan maupun tertulis. Orang yang dengan kecerdasan verbal ini sangat cakap dalam berbahasa, kemudian bercerita kisah, berdebat, berdiskusi, seperti itu. Itu cirinya. Itu kecerdasan linguistik verbal. Yang kedua, kecerdasan matematis logik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan angka-angka dan bilangan. Jadi kemampuan mengolah angka, kemudian karakteristiknya yang lain, dia menyukai puzzle, senang membaca grafik, suka menganalisa, menyukai permainan yang membutuhkan strategi, dan lain-lain. Misalnya, seorang pengolah data, ahli matematik, ahli statistik, peneliti, ahli logika, programmer, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh kemampuan seseorang dalam mempersepsi dunia spasial visual secara akurat. Mudah menangkap data dalam bentuk visual, menyampaikan ide dengan sketsa, kreatif, imajiner dalam segala hal. Misalnya seorang pelukis, arsitek, desainer, pematung, insinyur, dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu kecerdasan musikal. Karakteristik dari kecerdasan musikal ini kemampuan seseorang untuk menyimpan nada di dalam benaknya, mengingat irama, dan secara emosional terpengaruh oleh musik. Jadi dia bisa mempersepsikan musik, membedakan, mengubah, dan mengapresiasikan musik. Yang menggunakan kecerdasan musikal ini misalnya penikmat musik, kritikus musik, komposer, penyanyi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yang kelima itu kecerdasan kinestetik jasmani, atau biasa kita sebut kinestetik. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk membangun atau kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide perasaannya. Misalnya penari, montir, mekanik, ahli bedah, penata, atlet, aktor. Jadi lebih ke psikomotornya yang digunakan. Selanjutnya, yang ke-6, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini karakteristiknya kemampuan memersepsi dan membedakan suasana hati
maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Ya, jadi interpersonal ini lebih ke sifat empati gitu ya. Misalnya, contohnya seorang public relation, ya, negosiator, sales, entertainer, ya, pekerja sosial, dan sebagainya. Ya. Jadi untuk kecerdasan interpersonal ini, ya, dia memiliki sifat interaksi yang baik dengan orang lain, ya, pandai menjalin hubungan sosial, ya. Contoh dari kecerdasan interpersonal, ya. Bekerja dalam tim yang baik, ya. Itu contoh salah satunya. Yang ketujuh itu kecerdasan intrapersonal. Karakteristiknya, dia mampu memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Jadi lebih ke mengenal emosi diri sendiri, ya, kemudian termotivasi dalam mengejar tujuan hidup. Contohnya seorang filsuf, ya, peneliti mandiri, psikolog, perenung, ya, dan sebagainya. Jadi kecerdasan intrapersonal ini, ya, dia mampu menyelami, mengerti kerumitan dan kondisi manusia. Yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini keahliannya mengenali dan mengategorikan spesies flora fauna di lingkungannya. Ya. Jadi dia bisa menggambarkan berbagai macam keistimewaan yang ada di lingkungannya dalam hal misalnya flora dan faunanya. Ya. Contohnya ahli biologi, ya, penjaga hutan, dokter hewan, hortikulturis, dan sebagainya. Itu merupakan 8 jenis, ya, kecerdasan menurut teori multiple intelligence yang dibawakan oleh Dr. Gardner, ya, Howard Gardner. Mungkin itu saja yang bisa saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lan Admin Nur dari kelompok 9 yang membahas tentang intelijensi dan berpikir kritis. Dan mohon izin saya akan melanjutkan paparan rekan saya yang tadi telah menyampaikan tentang intelijensi. Dan sekarang kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu tentang berpikir kritis. Baik, mungkin dari kita semua sudah tidak asing lagi ya tentang berpikir kritis. Jika dalam paparan saya nanti ada yang kurang, mohon rekan-rekan bisa menambahkan pada kolom diskusi dan mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan supaya pembelajaran kuliah kita bisa lebih hidup dan efektif. Baik, berpikir kritis tentu kita tahu terdiri dari dua buah kata, yaitu berpikir yang memiliki arti sebagai proses pikir. Kita tahu berpikir terdiri dari kata pikir diawali dengan imbuhan ber. Dalam kaidah bahasa Indonesia, apabila ada kata dasar diawali dengan ber, maka dia menandakan proses. Sehingga berpikir bisa diartikan sebagai proses pikir. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu kegiatan psikis untuk mencari hubungan antara dua objek atau lebih. Bisa juga diartikan sebagai proses pencarian gagasan, ide-ide, dan konsep yang diarahkan untuk pemecahan masalah. Dikatakan sebagai proses karena sebelum berpikir, kita tidak mempunyai gagasan maupun ide. Dan waktu berpikir itulah ide bisa datang sehingga melahirkan berbagai pemikiran. Di antaranya adalah pemikiran kritis. Bisa juga kita artikan berpikir kritis dengan bertanya tentang sesuatu, karena di saat kita berpikir, yang ada di otak kita adalah berbagai pertanyaan, analisis diantaranya adalah apa, mengapa, kenapa, bagaimana, dan di mana. Itu definisi dari berpikir. Kemudian kata kritis sendiri, ini bisa diartikan
sebagai critical, yaitu bertanya, diskusi, memilih, menilai, membuat keputusan, dan juga berasal dari kata kritain, yang artinya adalah to choose, menentukan, dan juga decide, memutuskan. Nah, lalu apa pengertian dari berpikir kritis atau critical thinking? Secara istilah, ada beberapa teori yang saya temukan di buku, dari buku pegangan kuliah kita. Tentu di luar sana banyak sekali definisi yang lain, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu di kolom diskusi kita apabila memang banyak definisi dan sumber yang lain, supaya menambah wawasan kita dan sumber belajar. Tentu bukan cuma satu ya Bapak Ibu, kita bisa memperkaya dari sumber-sumber yang lain. Pertama, definisi yang pertama adalah berpikir kritis diartikan sebagai kemampuan berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan untuk berpikir jernih dan rasional, yang meliputi kemampuan untuk berpikir efektif dan independen. Itu definisi pertama yang saya dapatkan dari buku sumber. Kemudian kalau kita merujuk kepada pendapat beberapa tokoh ya, tokoh pendidikan maupun tokoh sosial budaya, pertama adalah teorinya Halpen tahun 96 mengatakan bahwa berpikir kritis yaitu memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu langsung kepada sasaran, merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat. Berpikir kritis juga merupakan kegiatan mengevaluasi, mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil manakala menentukan beberapa faktor pendukung untuk membuat keputusan. Dan beliau juga berpendapat bahwa berpikir kritis juga biasa disebut directed thinking atau berpikir secara langsung, sebab berpikir kritis yaitu berpikir secara langsung kepada fokus yang akan dituju. Bapak Ibu mohon maaf, ini tidak saya potong-potong ya, karena ini teori dari ahli, sehingga harus ditampilkan secara utuh seperti itu supaya bisa kita maknai bersama-sama. Lalu ada lagi menurut Angelo di tahun 1995 berpendapat bahwa berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional kegiatan berpikir yang tinggi yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi. Kemudian ada lagi teorinya Walker di tahun 2000 mengatakan bahwa berpikir kritis adalah proses intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan dalam membuat pengertian atau konsep, mengaplikasikan, menganalisis, membuat sintesis, dan mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut berdasarkan hasil observasi, pengalaman, pemikiran, pertimbangan, dan komunikasi yang akan membimbing dalam menentukan sikap dan tindakan. Lalu ada pendapat ahli berikutnya, yaitu Ennis pada tahun 1985 mengatakan bahwa berpikir kritis memiliki definisi cara berpikir efektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa teori, beberapa definisi yang dikemukakan oleh para tokoh dalam mengartikan atau mendefinisikan berpikir kritis. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan dari beberapa definisi tersebut, mana definisi yang akan kita ambil sebagai rujukan sehingga tidak salah dalam mendefinisikan berpikir kritis. Sekian dari saya. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Pak Toib. Kepada Pak Toib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toib Febri Kisdiono dari kelompok 9, izin melanjutkan pemaparan materi terkait dengan intelijensi dan berpikir kritis. Adapun subbab yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan ciri atau kriteria berpikir kritis dan manfaat berpikir kritis.
Berpikir kritis di sini baik untuk diri kita sendiri ataupun buat siswa kita. Karena berpikir kritis di sini salah satu keterampilan yang diharapkan dari ABA 21 4K itu. Baik Bapak Ibu, yang pertama itu ciri berpikir kritis. Yang pertama adalah penuh pertimbangan dalam menanggapi dan memberi komentar. Orang-orang yang berpikir kritis tentu akan penuh pertimbangan sebelum menanggapi dan memberikan komentar terhadap informasi, berita, atau pengetahuan yang ia terima. Jadi sebelum menanggapi atau memberikan komentar itu sudah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga apapun yang ditanggapi, apapun yang dikomentari itu akan melalui pemikiran panjang. Nah, setelah penuh pertimbangan tersebut, ciri yang kedua adalah selalu ingin tahu dengan cara menelaah dan menganalisis secara sistematik. Apakah betul informasi yang diterima, kemudian menganalisa penyebab-penyebab yang terjadi sehingga menghasilkan informasi yang utuh. Dan yang ketiga adalah ciri berpikir kritis adalah menjunjung tinggi keadilan. Karena berpikir di sini artinya menggunakan logika. Sehingga ketika kita menggunakan logika, bukan perasaan atau feeling, kita diharapkan bisa menjunjung tinggi keadilan walaupun pada hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, yang selanjutnya adalah kriteria berpikir kritis. Di sini ada 7 kriteria berpikir kritis menurut Ennis dalam buku Arif Ahmad tahun 2007. Nah, yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Kriteria berpikir kritis yang pertama itu kejelasan. Artinya, orang yang berpikir kritis itu atau kriteria berpikir kritis itu adalah ketika menyampaikan sesuatu itu harus jelas maksudnya, agar orang lain itu bisa menangkap dengan jelas pula atau menanggapi dengan jelas pula. Misalnya ketika kita memberikan suatu pernyataan terkait dengan bagaimana peran guru dalam sistem pendidikan nasional. Ini tentu sangat umum sekali, peran guru yang mana gitu kan. Tapi kalau misalnya diperjelas, misalnya dengan peran guru dalam menyikapi siswa yang seperti apa gitu kan, itu lebih jelas dan lebih enak untuk menjelaskan peran gurunya itu seperti apa. Nah, yang kedua itu accuracy atau keakuratan. Dimana akurat ini artinya bisa dipertanggungjawabkan, apa yang disampaikan dari pemikiran itu bisa dipertanggungjawabkan dengan data-data yang akurat atau yang ada. Nah, yang ketiga adalah precision atau ketepatan. Nah, ketepatan di sini artinya ketika kita berpikir kritis atau siswa kita berpikir kritis itu harus secara tepat menyampaikannya. Misalnya, ketika kita berpikir kritis tentang profil keterampilan proses sains siswa itu masih rendah. Nah, itu belum cukup, tapi harus ditunjang dengan data. Berapa persen profil keterampilan proses sainsnya itu sehingga bisa dikatakan rendah. Didukung juga dengan kriteria rendah itu sejauh mana gitu. Artinya tepat di sini itu sudah pada data yang ada, bukan hanya sebagai asumsi saja. Yang keempat adalah relevan atau keterkaitan. Ketika kita berpikir kritis itu harus terkait informasi yang satu dengan yang lain. Jangan sampai informasi yang satu dengan informasi yang satunya lagi itu bersebelahan. Jadi harus ada keterkaitan. Yang kelima dan keenam itu kedalaman dan keluasan. Ketika berpikir kritis, maka yang diuji itu adalah sampai sejauh mana kedalaman dan keluasan. Nah, kalau dalam siswa berarti bagaimana kedalaman atau keluasan pemahaman siswa terhadap suatu materi misalnya. Nah, di sini akan terlihat dari mana kedalaman dan keluasan itu, dari bagaimana siswa atau orang yang berpikir kritis itu menyambungkan atau mengaitkan satu informasi dengan informasi yang lain sehingga didapatkan informasi yang luas cakupannya dan mendalam kajiannya gitu kan, sehingga berpikir kritis di sini harus dalam dan harus luas, bukan hanya secara dangkal. Nah, yang ketujuh adalah logik atau masuk akal. Masuk akal di sini seperti tadi bahwa berpikir kritis itu harus masuk akal, harus sesuai dengan logika atau pemikiran secara perasaan gitu ya. Jadi tidak mengada-ngada tapi sesuai logika dan data yang ada.
Nah, yang terakhir adalah terkait dengan manfaat dari berpikir kritis. Nah, yang pertama itu ada ketika seseorang itu selalu berpikir kritis atau mengaplikasikan berpikir kritis, itu nanti kita atau siswa kita nanti akan selalu berhati-hati dan selalu mencari tahu suatu kebenaran dengan melihat dari berbagai sudut pandang serta mampu menyaring sebelum menanggapi. Karena sekarang itu dengan mudahnya akses teknologi yang terkadang kita baca judul sudah men-share atau membaca judul sudah berkomentar padahal isinya belum tentu seperti itu gitu kan. Nah, yang kedua, terhindar dari upaya penipuan, manipulasi atau berita hoax tadi gitu ya. Karena dengan berpikir kritis tentu kita akan penuh pertimbangan, terus kemudian menelaah gitu kan sebelum menanggapi, sehingga kita akan meminimalisir upaya penipuan atau manipulasi atau berita hoax yang kita terima. Dan yang terakhir, ya yang tadi manfaatnya itu menurut Arif Ahmad tahun 2019, Arif Ahmad tahun 2009, dan yang terakhir ini manfaat berpikir kritis itu menurut dari tulisan Jubaidah tahun 2018 bahwa manfaat berpikir kritis itu adalah dapat membuat alasan yang efektif, kemudian mampu memecahkan masalah, kemudian menghitung kemungkinan, membuat simpulan, membuat keputusan, dan dapat menjadi komunikator yang baik. Karena berpikir kritis itu selalu bukan mengandalkan perasaan atau logika yang mentah gitu, tapi sudah dilakukan kajian mendalam, kemudian dengan didukung data-data yang akurat, kemudian juga didukung juga dengan logika, dengan kejelasan teori, dengan informasi yang mendalam tadi, sehingga dapat membuat alasan yang efektif. Tentunya semakin banyak informasi yang kita terima, semakin dapat juga kita membuat alasan yang efektif tadi, memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang, kemudian menghitung kemungkinan yang akan terjadi dengan semakin banyak informasi yang kita kaji, kemudian dapat membuat simpulan tepat tentunya, dan membuat keputusan, dan dapat menjadi komunikator yang baik. Karena komunikator yang baik itu perlu bahan bacaan yang banyak, bukan bahan. Karena ketika kita ingin menjadi komunikator yang baik, tentu harus dengan bahan atau pengetahuan yang kita punya itu harus banyak, sehingga apa yang kita sampaikan itu menjadi bahan yang baik dan kita akan sangat percaya diri untuk mengkomunikasikannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.